Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyina Muhammad. Qadarullah, tadi ada kendala teknis dan insyaallah kita akan sedikit mengulang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati dan memberkahi ilmu Yumna beserta keluarga beliau, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimana kita mengetahui jika kita telah memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan? Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallahu wa iyyakum. Fikum barakallah. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana tadi kita sampaikan, ini salah satu hal yang paling rumit dalam kehidupan, karena nggak semua hal karena nggak semua hal ada alat pengukurnya gitu. Dengan adanya sains dan teknologi seperti hari ini, ada beberapa misteri bisa terpecahkan atau bisa dibuat alat ukur seperti di bidang medis misalnya. Tapi nggak semua bidang seperti itu juga. Artinya mungkin sekarang bisa diukur bahwa sehari maksimalnya seseorang itu berjuang beberapa jam, atau misalnya harus menghabiskan berapa kalori atau energi dan lain-lain, dan kalau dia udah sampai sana dia harus berhenti. Tapi kan memaksimalkan keikhlasan, siapa yang tahu? Memaksimalkan rasa ridho, kalau kita udah berjuang untuk ikhlas maksimal mungkin, gimana cari alat ukurnya? Ini salah satu hal yang sangat rumit. Maka wallahu ta'ala bisawab, justru itulah poinnya, agar kita bisa terus berjuang dan menghadirkan 3 rukun ibadah yang sedang kita bahas, yaitu rasa cinta, rasa harap, rasa cemas. Karena bisa dikatakan nggak ada yang tahu pasti, maka itu menimbulkan rasa takut, dan juga secara otomatis menimbulkan rasa cemas, rasa harap. Semoga Allah ampuni kesalahan dan kekhilafan kita. Jadi bayang gak sih kalau ada alat seperti itu dan seseorang berhasil mencapainya gitu loh, kira-kira akan ada rasa takut lagi nggak? Nggak ada. Kenapa? Gue berhasil, gue achieve. Kalau ada orang yang berhasil kan nggak ada rasa takut. Jadi inilah salah satu hal yang justru mendukung 3 rukun ibadah. Karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa memastikan, dan itulah ciri-ciri orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang setelah beramal mereka takut kepada Allah, karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah awalnya berpikir bahwa mereka adalah pelaku maksiat, dan Nabi SAW meluruskan, la ya bintas Siddiq, bukan mereka, tapi ayat ini tentang orang-orang yang beribadah. Setelah beribadah, yakhafuna alla yataqabbala minhum, setelah beribadah mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka takut tidak berhasil, mereka takut tidak ikhlas, dan seterusnya. Jadi memang ini hikmah besar kenapa sebagian hal itu ditutup oleh Allah dan dibiarkan sebagai misteri dan rahasia dan tidak bisa dipecahkan untuk hal yang jauh lebih besar, hal yang jauh lebih penting, yaitu seperti sekarang rukun ibadah. Jadi kesimpulannya apa? Terus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Terus perbaiki diri.
akan pernah merasa puas, dan kita akan melangkah. Lalu juga pentingnya memiliki sahabat-sahabat yang soleh atau lingkungan yang soleh, apalagi kalau bisa dekat secara personal dengan seorang guru, itu hal penting. Dan kalau sulit, paling tidak punya sahabat-sahabat yang soleh atau yang bertakwa. Agar apa? Agar membantu kita untuk menentukan takaran ini, membantu kita untuk menginjak pedal gas kalau dirasa kita masih banyak masih kurang maksimal, atau membantu menginjak pedal rem kalau dilihat kita terlalu cepat. Dan itu yang terjadi antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ketika Abu Darda terlalu banyak mengerjakan sebagian ibadah yang menyebabkan beberapa hak itu terbengkalai, seperti hak istri atau hak keluarga atau hak tamu, maka diluruskan oleh Salman Al-Farisi. Dan ketika Abu Darda nggak terima dan lapor kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, "Shadaqa Salman, Salman yang benar dalam masalah ini. Fa inna li nafsika 'alaika haqqan, dirimu itu punya hak. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan, keluargamu punya hak." Dan penutupannya Nabi SAW bersabda, "Fa'atiku ladzi haqqin haqqan," dan tunaikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Nah, Abu Darda tahu ini dari mana? Dari sahabat beliau, saudara beliau, Salman Al-Farisi. Jadi ini pentingnya lingkungan, pentingnya persahabatan untuk membantu kita menjagain masalah ini. Karena masalah takaran, masalah dosis, ini salah satu hal paling rumit di kehidupan. Sangat rumit. Kenapa? Karena nggak ada ininya, nggak ada alat ukurnya. Nggak semuanya bisa diukur. Kayak kita naik jalan tol kan enak tuh, minimum kecepatan misalnya 60 km per jam kalau lancar, maksimum 100-120, enak kan. Lebih dari itu tilang misalnya. Tapi kalau ibadah, apalagi amalan hati, gimana caranya coba? Itu hal yang perlu kita camkan. Nah, kita bisa berusaha dan dibantu dengan orang-orang sekeliling kita. Makanya hidup dan berusaha istiqomah itu jangan sendirian, hadirin. Innama yaqulu dhi'bu minal qadamil qasiyah. Yang dimakan oleh serigala itu domba yang sendirian. Maksudnya apa? Yang dieksekusi sama syaitan itu orang yang hidup sendirian atau ketika lagi sendirian. Gitu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya Nabi kita alaihissalam pernah dengar hadis ini, nggak hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad juga ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Kata Nabi SAW, "Ar-rakibu syaitan wa rakiban syaitanan wa thalathatu rakib wa thalathatu rakbun." Satu pengendara itu syaitan, dua pengendara, dua syaitan, tiga itu baru pengendara. Ini bicara tentang safar, perjalanan kalau safar. Ar-rakib syaitan. Kalau kita melakukan perjalanan sendirian, itu syaitan. Kalau berdua, syaitanan, dua syaitan. Kalau tiga, itu baru safar. Nah, ini hati-hati nih yang suka jalan sendirian.
Maksudnya apa? Jadi kita jadi syaitan gitu? Enggak, bukan kita jadi syaitan. Tapi maksudnya rentan gitu loh. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa at-tafarrud wa dhahab wahdahu fil ardi min fi'li syaitan. Melakukan perjalanan sendirian itu salah satu perbuatan syaitan. Falunfaridu fi safar yashulu at-tama'u fi. Karena kalau kita sendirian mudah kita tamak dan segala macam, mudah diganggu syaitan. Karena nggak ada yang ngejagain. Kalau berdua kan masih ada nggak enak-enaknya. Dan juga khususnya zaman dulu ya, zaman sekarang juga mungkin masih bisa. Kata Allah, wa in mata fi safar lam yakun hunaka man yukafinu wa yughsilu wa yuqimu janazah. Dan kalau dia meninggal, nggak ada yang bisa, meninggal di pada safar tersebut, nggak ada yang bisa ngurus, gitu. Beda kalau dia bareng-bareng diurusin. Nah itu penting. Ada meninggal nggak ada yang bisa ngurus. Gitu loh. Terus kenapa kalau berdua syaitan juga? Maksudnya di anna syaitan yuhawilu waswasa wal amar bil ma'siyah lil wahid wal itsnain. Syaitan itu lebih mudah menggoda orang kalau hanya sendirian dan berdua, itu poinnya. Lebih mudah gitu loh. Dan itu real, apalagi safar, banyak godaan di luar segala macam, nggak ada siapa-siapa yang tahu. Bikhilafil jamaah, beda kalau kita bareng-bareng. Bareng-bareng itu banyak pagernya lah gitu. Gitu lah hadirin. Jadi itu poin. Nah, walaupun ini tentang safar atau perjalanan, tapi yang kita renungkan adalah kehidupan itu perjalanan, hadir. Karena Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang safar, gitu. Itu poin. Jadi itu poin. Nah, jadi hukum safar sendirian apa? Kalau kita lihat keterangan para ulama, sebelumnya mengatakan bahwa hukumnya makruh pada dasarnya, khususnya kalau malam hari, khususnya ketika malam hari atau dalam kondisi yang tidak aman atau rentan, baik keamanan fisik maupun keamanan iman, gitu loh. Tapi kalau fitarikin amin, tapi kalau safarnya di atau perjalanan yang aman, maka insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Di antara dalilnya, Nabi SAW pernah mengutus sahabatnya sendirian. Atau berdua. Itu poin. Jadi maksud syaitan itu jangan lu syaitan lo gitu loh. Lu mau kemana? Gue pergi ini sama saya sendiri. Syaitan dasar. Oh itu bahaya lagi. Jangan begitu. Tapi rentan. Hati-hati makanya. Nah itu perjalanan berapa jam? Perjalanan 1-2 hari
sebulan, sepekan. Tadi gimana perjalanan hidup bertahun-tahun. Kalau kita sendirian sangat rentan, sangat rentan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hati-hati. Hidup manusia itu makhluk sosial, secara fisik maupun secara iman, itu penting. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tidak sebut nama ya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Kalian juga nggak ada yang nyebut nama ya. Saya mau bertanya tentang tata cara sholat. Saya seorang istri dengan 2 orang anak. Kondisi saya LDR dengan suami. Boleh saya tahu bagaimana cara agar suami tetap menjalankan fitrahnya sebagai imam di rumah untuk tetap bisa bimbing saya dan anak-anak dalam hal ibadah meskipun kami terhalang jarak. Saya di Tangerang, suami di Surabaya, dan kami hanya bertemu sebulan 1 kali. Bagaimana cara kami tetap menjaga keimanan cinta dalam rumah tangga agar tetap samawa serta menjadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha? Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, terus tata cara sholatnya mana? Wah, ini harus segera ketemu suaminya kayaknya. Kan tadi saya mau bertanya tentang tata cara sholat. Saya seorang istri terus gitu. Jadi pertanyaan tentang sholatnya mana ya? Mungkin itu tadi yang pertama, mungkin beliau harus segera ketemu suaminya. Yang berikutnya berarti nggak ada tentang sholat ya. Gini loh hadirin sekalian, setiap keputusan itu ada konsekuensi, dan rumah tangga kata para ulama, sebagian para ulama fikih, itu tentang musamahah, bukan tentang mutalabatul hukuk. Rumah tangga itu kalau mau berhasil harus dibangun di atas saling memaafkan kekurangan pasangan dan saling menanggalkan haknya masing-masing, bukan saling nuntut. Karena kalau saling nuntut, perang quote-unquote ya, dan nggak ada yang menang, itu lose-lose. Kenapa? Karena kita nih tahu sendirilah kelemahan kapasitas kita tuh sehebat apa sih. Jadi kalau pola yang dibangun adalah nuntut hak, walaupun ini nggak terlihat, saya agak tekankan dikit ya. Kalau kita nuntut hak dan seterusnya, nggak bisa berkutik. Tuntutan suami banyak benernya, mungkin nggak semua benar, tapi banyak benernya. Tuntutan istri banyak benernya, deadlock deh, akhirnya ribut. Tapi kalau saling memaafkan dan saling menanggalkan hak, enak. Dan ini adalah kunci yang semakin ditekankan kalau keputusan kita LDR atau LDM gitu loh. Itu kalau kita nggak bisa memainkan pola seperti ini, ya jangan LDR. Karena inti LDR tuh ini salah satunya. Siap nggak masing-masing menanggalkan haknya? Bahkan kalau LDR bukan menanggalkan hak, mengcover kewajiban pihak lain. Misalnya mendidik anak, berarti istri harus mengcover sebagian tugas suami sebagai ayah bagi anak-anak kita. Nah, kalau nggak siap dengan ini, jangan LDR. Jadi ini masuk ke bab musamahah di level yang tinggi, masuk ke bab saling memaafkan dan saling menanggalkan hak di level yang tinggi. Gak mudah. Di antara misalnya hubungan suami istri, ya resiko LDR semua harus menanggalkan hak, dan nggak boleh tergoda dengan cara yang haram, apalagi zina. Itu resiko, tanggalkan hak.
Jadi itu poin. Poin yang kedua, penanaman values harus lebih kuat daripada yang bareng-bareng. Penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan itu harus solid, harus solid. Lalu yang ketiga, harus punya kemampuan menanamkan kedekatan ruh dan jiwa dibanding kedekatan fisik. Karena sama juga LDR, otomatis fisiknya nggak dekat. Nah, gimana fisik nggak dekat tapi ruh dan jiwa itu dekat? Karena disitulah fungsi yang penting. Karena kalau itu bisa dengan taufik Allah bisa, kalau nggak bisa aja enggak. Kalau nggak bisa berantakan. Jadi gimana menanamkan kedekatan ruh dan jiwa? Jadi istri itu walaupun suaminya jauh dan ini, tetap dia bersikap seakan-akan suaminya itu ada di sisinya terus. Dia jaga kehormatan, dia jaga dirinya, dia laksanakan tugasnya, kamar selalu rapi walaupun suaminya nggak ada, terus selalu jaga dirinya dan seterusnya, karena kedekatan ruh dan jiwa. Dan itu sehingga walaupun punya keterbatasan komunikasi, tapi solid komunikasinya. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan banyak-banyak doa kepada Allah. Lalu yang berikutnya, kalau ini belum berhasil, jangan dipaksakan, karena nanti bubar semua. Karena setiap pasangan beda-beda. Oh, kayaknya aku nggak bisa. Ya udah, segera rubah pola, gabung lagi bareng, karena itu hukum asal. Jadi jangan sampai timbul masalah besar dulu baru pada nyesel. Jadi kalau memang nggak bisa, udah jangan dipaksakan. Karena rumah tangga itu kan perjalanan panjang ya, long term relationship ya. Jadi kalau wajar kalau kita mencoba pola A, pola B, pola C, pola D. Nah, kalau sebuah pola nggak berjalan gitu, makanya dipaksakan, segera cari pola lain. Kalau nggak hancur semua. Dan ingat, keluarga prioritas. Karena hukum asalnya deh. Kenapa kita kerja? Kita kerja kan tujuannya untuk memberikan nafkah pada diri sendiri dan keluarga. Jadi intinya itu keluarga. Kerja itu bukan tujuan. Kerja itu sarana untuk keluarga. Nah, kalau dengan kerja keluarga berantakan, maka berarti ada yang salah dalam kita memandang hidup. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga. Ustaz ingin bertanya, saya seorang perempuan berusia 24 tahun dan belum menikah. Dulu saya punya masa lalu yang kurang baik, tapi sekarang saya sudah tidak ingin pacaran lagi dan berusaha memperbaiki diri. Tahun lalu saya sempat mencoba proses menikah dengan seorang laki-laki, namun tidak ada kepastian. Saya merasa malu karena dia berasal dari keluarga yang paham agama, sedangkan saya masih jauh dari itu. Pertanyaan saya, apakah perempuan yang memiliki masa lalu buruk tidak pantas mendapatkan laki-laki yang baik? Dan apakah seorang perempuan boleh memilih untuk tidak menikah? Hadirin Allah muliakan, parameternya adalah kita di hari ini, bukan kita di masa lalu. Kalau masalah, jangankan sebaliknya deh, masa lalu kita bagus banget, tapi hari ini berantakan, gitu. Apakah yang dinilai adalah masa lalu? Kan enggak. Yang dinilai adalah hari ini. Masih ingat nggak sabda Nabi SAW? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin jannah hatta ma yakuna bainahu illa dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'mal bi amali ahlin nar fa yadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha illa dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'mal bi amali ahlil jannah fa yadkhulaha. Sesungguhnya Nabi SAW bersumpah loh, karena ini mungkin
mungkin banyak orang bingung atau ragu, maka Nabi SAW bersumpah pola ini tuh ada. Kata Nabi SAW, demi Allah, ada di antara kalian yang semasa hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai menjelang wafatnya, dan kitabnya mendahulunya, akhirnya dia terjatuh, dia nggak istiqomah, dia mengerjakan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan di antara kalian ada orang yang mengerjakan amalan ahli neraka sepanjang hidup sampai menjelang kematian, lalu kitabnya mendahulinya, lalu dia bertobat lalu mengerjakan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka parameternya bukan masa lalu, walaupun masa lalu penting, jangan salah, masa lalu penting, dan salah satu pertimbangan, dan khususnya bagi sebagian pihak, dan salah satu variabel, tapi itu bukan segala-galanya. Lihat bagaimana kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa masuk surga. Udah ngebunuh 99 dan 100 nyawa dibunuh. Bukan hanya masuk surga, menjadi inspirator bagi kita semua. Setiap orang yang baca hadis tersebut merasa punya harapan. Ya gue memang bandel sih, paling gak gue gak pernah bunuh orang kan gitu. Gue parah banget sih dulu, tapi paling gak gue kan gak pernah nusuk orang atau ngebunuh orang. Ini ngebunuh 100 nyawa. Lalu jujur taubat dan berusaha ngejalanin, dan akhirnya masuk surga dan menginspirasi kita. Itu hal. Dan betapa banyak para sahabat yang dulunya melakukan kesyirikan, dan masa lalu terburuk itu bukan zina, masa lalu terburuk itu kesyirikan, syirkul akbar, syirik besar. Itu masa lalu paling buruk. Dan kalau kita lihat arah dari pertanyaan penanya, kan ini arahnya ke zina. Arahnya saya nggak tahu, tapi dia mention hubungannya. Masa lalu terburuk itu bukan zina. Masa lalu terburuk, jelas zina itu buruk, jelas fahisyah kata Allah, itu perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Tapi bukan itu yang terburuk. Terburuk itu syirik, inna syirka la dzulmun azim, kata Allah dalam surat Luqman. Itu kezaliman paling parah. Dan ada banyak para sahabat masalahnya syirik, tapi lihat bagaimana sepak terjang mereka setelah bertaubat. Lihat bagaimana Khalid bin Walid, itu masalah bukan hanya syirik aja, masa lalunya memerangi Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid masa lalunya syirik, memerangi Nabi SAW, ingin membunuh Nabi SAW, lalu orang yang paling bertanggung jawab terhadap jatuhnya banyak korban di perang Uhud, lalu membuat umat gagal menang di perang Uhud. Itu kurang parah apa masa lalu beliau? Tapi tobat dan nasuha dan menjadi nama besar. Dan hari ini kalau setiap kita mendengar Khalid bin Walid, maka yang diingat apa? Kehebatan, sepak terjang, prestasi. Bahkan mayoritas masyarakat ya, atau mayoritas orang awam ya, kalau dengar Khalid bin Walid nggak pernah berpikir bahwa dulunya dosanya fatal banget gitu. Bahkan ketika ada sebagian pihak ketika diceritain perang Uhud, lalu bagaimana peran Khalid bin Walid dalam merubah peperangan sehingga Nabi SAW terdesak, itu loh, Khalid bin Walid bukannya Islam Pak Ustadz gitu. Iya dia Islam, tapi nanti di Uhud dia berada di pasukan musyrik, dan bukan di pasukan, dia panglima berkuda. Jadi itu pelajaran mahal. Dan adapun gagal satu kali proses, nggak ada ya gagal, semua orang gagal, hadirin. Gagal satu kali justru bagus, benar nggak sih? Ini orang-orang sukses nih, gagal satu kali dalam hidup bagus atau parah banget? Ya bagus kan, gagal cuma sekali, hidup bertahun-tahun gagal cuma sekali, itu kan keren.
ujian matematika soalnya 100, gagalnya cuma satu soal, dapat berapa? 99. Itu daftar ke seluruh perguruan tinggi masuk. Gagal sekali, biasa aja. Coba lagi. Makanya yang dibutuhkan adalah setelah taubat dan hijrah adalah perjuangan. Berjuang. Lihat bagaimana kisah pembunuh 100 nyawa, mereka mulai berjuang. Lihat Khalid bin Walid mulai berjuang. Yang penting itu perjuangan. Bagaimana merubah dan membalikkan keadaan. Yang jadi masalah kalau kita minder. Jadi masalah kita tuh bukan gagalnya kemarin. Yang jadi masalah bukan masalah kita. Yang jadi masalah kita minder. Kita punya jiwa yang lemah, itu masalahnya. Bukan masalah yang buruk. Tapi jiwa kita lemah. Akhirnya kita terpuruk. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi harapan bagi penanya sangat besar. Dan apakah perempuan boleh memilih untuk tidak menikah? Boleh, kalau kondisinya dia tidak akan jatuh ke dalam maksiat. Boleh. Tapi kalau motif dan ininya dia minder, merasa malu, aku nggak pantas dapat laki-laki yang baik, itu kesalahan besar. Dan nanti masalahnya bukan dalam pernikahan, dalam segala aspek kehidupan. Kan ini masalahnya bukan tentang masalah, ini masalahnya adalah junul himmah. Itu tadi bahasa kita minder, nggak punya semangat juang, merasa termarginalkan oleh asumsinya sendiri. Itu poin. Allahu ta'ala alam bishawab. Jadi nggak usah khawatir, tetap fight. Harapan besar, Allah Ghafurur Rahim, dan contoh sangat banyak dalam masalah ini. Umar bin Khattab aja, itu ranking 2 loh. Umat di ranking 2 itu Umar bin Khattab, ranking 2, hanya kalah dari Abu Bakar. Bukan kalah sih, hanya di bawah Abu Bakar. Jadi derajatnya Nabi SAW, Abu Bakar baru beliau. Lihat sebelumnya gimana masalah beliau. Ya. Bukan hanya kesyirikan, menekan umat Islam. Orang tuh ketakutan sama beliau dan lain sebagainya. Tapi setelah berubah, ya tadi tentang taufik Allah lalu mentalitas. Maka minta kepada Allah mentalitas yang kuat. Lalu harus punya fighting spirit gitu loh. Harus punya jiwa berjuang, daya juang harus kuat. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.